Kekuatan roh yang besar langsung menuju ke langit, dan itu berlangsung lama sebelum perlahan mundur. Sepotong antara langit dan bumi ini akhirnya perlahan memulihkan ketenangannya. Tetapi murid yang tak terhitung jumlahnya dari terlalu banyak tanah suci masih dalam keterkejutan seperti itu. Di gua yang gelap, sedikit sinar matahari masuk melalui celah yang retak. Qin Yichen duduk bersila selama 3 bulan, sedikit gemetar, dan akhirnya membuka matanya perlahan. Di matanya, ada ekspresi yang sangat acuh tak acuh. Jelas, dia belum pulih dari ilusi tanpa akhir ke dunia nyata. Situasi ini berlangsung lama, dan kemudian dia perlahan menghembuskan napas, dan secara bertahap memulihkan ekspresi normal di wajahnya. Oh lala. Dan dengan kesembuhannya, bunga ilusi berusia 9 tahun di dalam gua berubah menjadi tumpukan abu dan jatuh. Dan ilusi menawan itu benar-benar hilang. Itu layak untuk penghancuran kehidupan ke-9. Tidak heran jika jin bisa menjadi salah satu ras kekuatan roh yang paling kuat, tapi alangkah baiknya jika tidak menghilang begitu cepat. Qin Yichen melirik tumpukan bara api dan berbisik diam-diam. Namun, dia tidak tahu bahwa bahkan di keluarga fantasi, mereka yang berani memasuki ilusi kepunahan 9 tahun dan mengalami penggilingan adalah generasi puncak yang luar biasa. Lebih penting lagi, bahkan orang-orang dari keluarga fantasi tidak akan masuk ke dalamnya dengan sembrono seperti Qin Yichen, menggunakan kekuatan roh untuk melawan jenis siksaan yang tidak dapat ditoleransi. Setiap kali klan dari keluarga ilusi memasuki ilusi bunga kekecewaan 9 kehidupan, itu akan dilakukan di tempat perlindungan leluhur suku. Dengan cara ini, pengalaman kekuatan roh mereka mengalami peningkatan yang mengerikan, sehingga mereka tidak memiliki bahaya mematikan bahkan jika beberapa orang sensitif tidak dapat menahan rasa sakit dan pingsan yang telah melemah beberapa kali, tidak akan ada efeknya. Siapa, seperti Qin Yichen, sendirian dan masuk tanpa mengandalkannya? Jika pengalaman Qin Yichen diketahui oleh orang-orang dari keluarga fantasi, saya tidak tahu sensasi seperti apa yang akan ditimbulkan. Ini benar-benar tak kenal takut. Jika dia tahu bahayanya, saya khawatir dia tidak akan berani masuk begitu saja pada awalnya, dan dia tidak akan mendapatkan prestasi yang diperoleh dengan susah payah ini. Saatnya keluar, Qin Yichen meregangkan tubuh bagian bawahnya, berbisik pada dirinya sendiri, lalu bangkit dan berjalan perlahan di sepanjang lorong yang ditembus matahari, menghadap ke gua perlahan. Begitu dia keluar dari gua, Yu 1000 Qiyu dengan warna kompleks muncul di depannya. Matanya menatap Qin Yichen di depannya seperti monster. Meski baru 3 bulan berlalu, penampilan yang terakhir tidak berubah. Namun, untuk beberapa alasan, dari mata Qin Yichen yang dalam, dia merasakan rasa yang berbeda, seolah tiba-tiba menjadi banyak perubahan. Seolah-olah, anak ini sama sekali tidak mundur selama 3 bulan, tetapi setelah beberapa dekade. Sudah berapa lama di luar? Setelah keluar, pertanyaan pertama Qin Yichen adalah waktu. Di dunia roh bunga kekecewaan 9 tahun, dia telah kehilangan konsep waktu. Tepat 3 bulan, mata Yu 1000 Qiyu melihat ke atas dan ke bawah Qin Yichen, menjawab dengan santai. Hanya 3 bulan? Mendengar ini, mata Qin Yichen berkilat dengan ekspresi heran, ekspresinya cukup rumit. Siapa sangka dalam 3 bulan di luar, dia telah mengalami siksaan brutal selama lebih dari 10 tahun. Putramu, sepertinya tidak masuk akal. Yu 1000 Qiyu tertawa dan berkata bahwa kekuatan roh yang sangat besar yang telah menyebar dari dalam tubuhnya sebelumnya. Dia jelas merasa bahwa bahkan dan Xuanzi tidak sebaik itu. Ini bukan untuk mengatakan bahwa volumenya tidak sebagus itu, tetapi perbedaan mendasar untuk kekuatan roh. Telah disiksa begitu lama, bukankah terlalu tidak masuk akal untuk tidak mendapatkan apa-apa? Qin Yichen tersenyum pahit, berbisik diam-diam di dalam hatinya. Setiap hari, dia menderita guntur, angin, hujan, matahari, dan selama 10 tahun penuh. Ini akan crash untuk siapa saja. Jika Qin Yichen tidak memiliki kanon Buddhis Purdu Belas Kasih Agung, ia tidak akan mampu bertahan. Ya Tuhan, apakah ada yang salah? Saya tidak tahu mengapa. Qin Yichen selalu merasakan apa yang disembunyikan Yu 1000 Qiyu, dan dia tiba-tiba bertanya di dalam hatinya. Tidak apa-apa, aku akan membawamu kembali. Yu 1000 Qiyu berbalik dan tidak berani menatap langsung ke arahnya, takut dia akan melihat sesuatu. Namun, karena langkah ini, Qin Yichen bahkan lebih terganggu, dan tiba-tiba memikirkan Li Yuanba. Ya Tuhan, apakah ada berita dari makam Ling Tian? Alasan Li Yuanba diminta pergi ke makam Ling Tian adalah karena hanya 8 orang yang bisa masuk, dan mereka semua berada di alam kekaisaran. Secara teori, Li Yuanba tidak bisa berbahaya, kecuali semuanya tidak disengaja. Itu kecelakaan, tapi situasi spesifiknya tidak akan diketahui sampai orang-orang di dalamnya. Yu 1000 Qiyu juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, dan menghela nafas dalam hatinya, berkata, apakah itu sinar tanah suci lagi? Qin Yichen memancarkan cahaya dingin di matanya. Namun, pada saat yang sama, dia santai. Pembangkit sinar cahaya tanah suci selamat secara kebetulan, jadi mengapa Li Yuanba tidak bisa? Fisik Li Yuanba sombong, dan, yang terpenting, potensinya, adalah pencapaian kecil.
Kalau begitu tunggu sampai dia keluar, kata Qin Yichen sambil tersenyum kecil. Mendengar ini, Yu Seribu Qiyu juga sangat cantik. Dia sedikit khawatir anak itu akan mendengar berita itu pada awalnya, tetapi dia akan melompat berdiri terlepas dari itu. Sekarang sepertinya orang ini tidak seceroboh dia. Ya Tuhan, yakinlah, dengan kekuatan Li Yuanba, tidak ada masalah ingin datang dari bau. Qin Yichen tertawa. Dengan orang-orang suci dari kehidupan sebelumnya, dengan palutuan yang diserahkan, dia adalah lawan yang sulit dimainkan di kelas suci. Dan kehidupan ini, dia tidak perlu belajar keras. Dia ngeri dengan kekuatan kasar yang mengerikan dan efek dari palutuan. Oh, mata Yu Seribu menyipit sejenak. Tampaknya kepercayaan Qin Yichen pada Li Yuanba tidak kecil. Namun, saya berharap Holy Lord akan dapat mengawasi tangan dan kaki Great Holy Land lainnya setelah makam Ling Tian selesai. Berhenti, kata Qin Yichen lagi. Yakinlah, aku sudah membiarkan penguasa Istana Su pergi secara rahasia. Selama Li Yuanba dan Mu Yanzhen bisa keluar, bahkan jika beberapa orang tanah suci campur tangan secara rahasia, dia akan bisa membawa mereka kembali dengan selamat. Kata Dewa Suci Tai Hao sambil tersenyum. Namun, sejak bocah Qin Yichen datang ke tanah suci, penguasa istana, yaitu Bei Hao Dian, tampaknya tidak menyisihkan waktu. Jemput Li Yuanba 2 orang,